semuanya, lanjut lagi episode 15 drama Snowdrop. Mereka sedikit lega setelah mendengar ayah Yongro akan membantu. Tapi sebenarnya ayah Yongro cuma menipu mereka, guys. Nah, si Yongro setia banget menemani Suho sampai akhir. Hebat ya cinta mereka. Tapi bakalan jumpa nggak ya mereka setelah penyanderaan ini? Nah, terus si Suho kasih harapan nih. Ayah Yongro menyuruh anak buahnya menyelamatkan Yongro lalu meledakkan asrama. Istrinya masih aja sibuk dengan 13 korban yang disebut peramal. Dia belum tahu juga peramalnya itu penipu. Sementara itu Nam Tae-il diinterogasi. Pak An merasa semena-mena banget karena dia memegang kartu as Nam Tae-il. Apalagi selama ini Nam Tae-il selalu menghinanya. Kena karma Nam Tae-il. Nah, tiba-tiba istri Pak An nelpon. Panik banget dong. Ternyata peramalnya penipu dan investasinya bohong. Setelah mendengar kabar Dr. Kang berkhianat, Wakil Choi malah menyuruh Kameraju tetap membunuh Suho. Ternyata atasan Kameraju ini tidak seperti yang dipikirkan Suho. Terus Kameraju merahasiakan perintah ini. Dia menunjukkan perintah yang lain kepada dua rekannya. Lalu mereka akan meninggalkan asrama bersama Dr. Kang. Di samping itu, Dr. Kang yang buronan diam-diam mendatangi persembunyiannya. Lalu ada agen utara yang disuruh untuk membunuhnya, tapi dia berhasil mengelabui agen utara ini. Kangmu ikutan lega mendengar perintah bohong itu. Terus dia belum yakin nih sama Changsu. Kangmu masih berharap Dr. Kang kembali. Percakapan mereka ini ternyata didengar sama Bun Ok. Bun Ok lagi. Dia pun melaporkannya ke Pak An, tapi tidak digubris, malah diancam akan dibunuh sama Pak An. Kasian banget Bun Ok. Waktu dia keluar dari ruang sadap, ada direktur. Ketahuan nih niat busuk Bun Ok. Direktur merebut telepon yang dipegang Bun Ok. Lalu Bun Ok tidak sengaja melihat sebuah foto. Ternyata foto yang selama ini dilihat direktur adalah fotonya bersama kakak Bun Ok. Fakta baru nih, rupanya kakak Bun Ok yang mati di tangan ANSP adalah wanita yang merebut tunangan direktur. Dan Bun Ok akan seperti kakaknya jika terus kerjasama dengan ANSP. Wah. Pak An baru tahu kalau Dr. Kang yang merebut uang itu. Dia menyuruh Nam Tae-il mengaku udah kerjasama dengan Dr. Kang. Tapi keadaan langsung berubah. Nam Tae-il menakut-nakuti Pak An sudah menggunakan uang partai. Akhirnya sekarang Pak An yang memohon-mohon bantuan Nam Tae-il. Terus dia berjanji akan membuang semua bukti asalkan Nam Tae-il menolongnya. Politik. Terus mereka langsung ke TKP. Nam Tae-il seperti biasanya marah-marah. Dia menyuruh semuanya bersiap karena asrama diledakkan jam 10 malam. Yongro khawatir ayahnya akan berbohong lagi karena reporter dan orang tua sudah tidak ada di depan asrama. Saat Yongro bicara dengan Suho, tiba-tiba Kameraju datang mengarahkan pistolnya ke mereka berdua. Suho langsung melindungi Yongro. Kameraju dan Suho saling menyalahkan. Akhirnya Suho tahu kalau perintah yang sebenarnya dari atasan Kameraju adalah tetap membunuhnya. Lalu datang Dr. Kang menembak kaki Kameraju. Lega banget lihat Dr. Kang kembali. Balik ke Nam Tae-il, saat ini dia ingin menekan tombol bomnya. Changsu dan istrinya datang. Changsu langsung menyuruh timnya menangkap Nam Tae-il. Keadaan jadi kacau, mereka jadi dua kubu. Yang paling gemes itu sama Pak An yang memihak pada Nam Tae-il, padahal dia anak buah Changsu. Lalu datang lagi istri Pak An dan istri Nam Tae-il. Makin heboh deh suasananya. Terus tiba-tiba Dr. Kang telepon. Ini epic banget momen malunya. Semua orang mendengar Dr. Kang memanggil sayang ke Nam Tae-il. Terus Dr. Kang mengancam mereka dengan uang 300 juta itu. Dr. Kang juga bilang love you di akhir teleponnya. Istri Nam Tae-il berubah jadi macan. Aduh. Lalu mereka saling menyalahkan dan buka aib sendiri. Changsu muak mendengar mereka berdebat.
Apalagi Nam Tail masih kekeh merasa benar. Akhirnya Kang Hana menunjukkan foto mesranya dengan Dokter Kang. Aduh, udah gak bisa ngeles lagi Nam Tail. Kacau banget dah mereka semua, pada gak tahu malu ya. Kameratli ingin membunuh Kameradzu. Dia juga tidak terima Kameradzu diobati, tapi Suho menenangkannya. Walau bagaimana mereka tetap satu tim. Si Kameradzu juga nyebelin banget, masih aja egois. Padahal udah diselamatkan berkali-kali. Disinilah Suho tahu kalau atasan Kameradzu adalah Wakil Choi. Si Wakil Choi ini ternyata adalah ibu kandung Suho, guys. Suho ditinggalkan saat Wakil Choi naik jabatan. Wow, mengejutkan sekali plot twistnya. Lim Ji-rok menggunakan kesempatan ini agar Wakil Choi tidak menjatuhkan posisinya. Tapi Wakil Choi tidak peduli sekalipun Suho terbunuh, karena dia sudah menganggap anaknya meninggal semenjak dia tinggalkan. Sadis banget, gak ada hati nurani nih ibu-ibu. Dia tetap menyuruh Hagyeom Sung I membunuh Suho di asrama. Dan ini semua akan dijadikan kesalahan Lim Ji-rok. Mereka berdua sikut-menyikut demi sebuah jabatan di partai. Hai, gemes banget sama politiknya. Kasihan banget si Suho. Dia benar-benar terbuang dan tidak ada yang menganggapnya. Dokter Kang nyamperin Suho, padahal saat itu Yungro juga ingin nyamperin Suho. Lalu Dokter Kang menunjukkan sertifikat uang itu, dan kata sandinya adalah tanggal saat mereka bersama di salju. Ya ampun Dokter Kang, kamu sweet sekali. Tapi sayangnya Suho nggak bisa membalas perasaan Dokter Kang. Pak Satpam mendengarkan percakapan mereka ini. Mimin curiga, sepertinya Pak Satpam ini adalah Hagyeom Sung I-nya. Kemudian mereka akan menggunakan uang 300 juta ini untuk mengancam Changsu. Changsu makin gak jelas, dia cari alasan untuk mengulur waktu. Katanya dia sepakat jika putrinya tidak dibawa Suho. Lalu si Changsu bukannya menyediakan mobil, malah menyuruh tim SWAT berjaga di depan kuil. Dasar Changsu gak bisa dipercaya. Di samping itu, ketua asrama gak sengaja mendengar Pak Satpam di ruang rahasia. Bener guys, dia adalah Hagyeom Sung I. Dia sedang memberi perintah ke rekannya. Ketua asrama pura-pura ngigo dan berjalan dengan ketakutan. Lalu dia masuk ke kamar Yongro. Pak Satpam ikut masuk. Dia pura-pura minta obat ke Yongro. Padahal sebenarnya dia ingin memberikan obat khusus ke ketua asrama. Tapi rencananya gagal karena direktur asrama datang dan menyuruh mereka semua kumpul. Wih, seram banget tatapan Pak Satpam. Changsu menyuruh anak buahnya menahan Kang Hana agar tidak ketemu dengan reporter Gal. Tapi gagal juga, Kang Hana dilawan. Terus Kameradzu masih bersikeras. Kalau bukan karena Suho, Dokter Kang tidak ingin membawa Kameradzu pergi, karena Kameradzu ini juga beban untuk mereka. Bu Oh pinter banget membujuk si Kameradzu si keras kepala. Di samping itu, Kang Mo masih panik sama nasib mereka. Changsu sama sekali tidak menolong. Changsu tetap pada prinsipnya, dia akan mengambil uang 300 juta dari Suho dan setelah itu tetap meledakkan asrama. Suho ingin menyelamatkan para Sandra dulu, tapi Dokter Kang kasih pilihan, para Sandra atau timnya. Pilihan yang berat nih. Akhirnya Kang Mo menyuruh Suho untuk pergi dan para Sandra akan dijaga sama Kang Mo. Kang Mo juga berharap tidak akan bertemu lagi dengan Suho. Aduh, mereka yang akan pisah tapi penonton yang terharu. Dokter Kang juga memberikan waktu untuk Suho pamitan ke Yungro. Awalnya pamitannya so sweet. Yungro juga memberi shawl pemberian kakaknya ke Suho. Tapi Suho tidak mau menerimanya karena mereka tidak akan bertemu lagi. Suho juga akan melupakannya. Hai, Kang PHP, sebelumnya dia memberi harapan akan bertemu lagi dengan Yungro. Pasti sakit banget rasanya di PHP-in. Sabar ya Yungro. Kameradzu juga sempat tatap-tatapan sama Bun Ok. Dari mata mereka berdua terlihat ada cinta, tapi nggak bisa bersatu guys. Semua pasangan di drama ini belum ada tanda-tanda berlayar ya.
Di akhir episode ini, ketua asrama memberitahu Kang Mu tentang Pak Satpam. Yungro dan Kang Mu langsung lari nyamperin Suho. Apakah mereka berhasil ngasih tahu Suho dan bagaimana nasib Sandra setelah ditinggal tim Suho? Kita akan saksikan di episode terakhir. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.